alam raya selalu menyuguhkan keindahannya. Alam raya mempersembahkan potensi, tradisi, adat, dan masyarakat yang beragam, namun menjadikan kita satu kebinekaan. Demak Ijo, desa asri yang menampilkan keindahan Gunung Merapi yang menjulang tinggi menyentuh awan. Desa ini terletak kurang lebih 15,5 km dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Desa Demak Ijo terletak di sebelah timur Desa Jagalan, bagian barat bersebelahan dengan Desa Duat. Sebelah selatan terdapat Desa Grundul, sedangkan di arah utara Desa Demak Ijo berbatasan dengan Desa Blimbing. Desa Demak Ijo memiliki luas wilayah 132 hektar yang terletak di ketinggian 250 meter di atas permukaan laut. Dengan jumlah penduduk 2.885 jiwa yang tersebar di 7 rukun warga dan 16 rukun tetangga. Sebagian besar wilayah desa ini merupakan area persawahan, dengan mayoritas penduduk bermata pencarian sebagai petani. Desa sebagai kesatuan teritorial dan administratif yang kecil di Indonesia tentunya memiliki karakter tersendiri, karena masing-masing desa atau daerah terbentuk melalui proses sejarah yang panjang dan berbeda-beda. Demikian halnya dengan Desa Demak Ijo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten. Desa ini merupakan suatu desa yang terbentuk dari perjalanan sejarah yang panjang. Terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan dulu. Saya nama Seno, begitu saja. Nah, pertama kali Demak Ijo itu berasal dari kata sandi atau sebuah nama yang disingitkan atau disandikan. Demak Ijo itu bukan nama sebenarnya, tetapi justru itu dari pihak Kasunanan zaman Sunan Pakubuwono ke-6. Nah, Sunan Pakubuwono ke-6 ini suka sekali dengan istilah perlambangan, dengan istilah sandi, atau sesuatu yang disingitkan agar mereka tidak mengerti masalah siapa sebenarnya sandi itu. Nah, Sunan Pakubuwono ke-6 itu seperti contohnya, dia sering mengadakan pertemuan dengan Pangeran Diponegoro itu bukan di Gunung Lawu, tetapi di alas Krendowahono. Nah, Diponegoro bertemu dengan Sunan Pakubuwono ke-6 ini merupakan suatu pertemuan yang memiliki strategi politik. Jadi nama diperoleh dari strategi politik yang akan dijalankan dalam peperangan Diponegoro. Desa Demak Ijo memiliki sarana prasarana dalam menunjang kemajuan desa di berbagai bidang. Seperti di bidang pendidikan, terdapat 1 sekolah dasar, 1 Rodatul Atfal, 1 pendidikan anak usia dini, serta 1 pendidikan non-formal, yaitu Pondok Pesantren Darul Quran Safiyah. Di bidang keolahragaan terdapat 1 lapangan tenis dan 1 lapangan bulu tangkis yang sering digunakan dalam kegiatan turnamen tahunan. Dalam bidang sarana dan prasarana, fasilitas yang dimiliki Desa Demak Ijo yaitu gedung kesenian, shelter pengungsian, serta pasar Purwatu yang mana sebagai penunjang kegiatan masyarakat desa. Sedangkan di bidang kesehatan terdapat puskesmas pembantu dan pos pelayanan terpadu yang dijadikan tempat pertemuan rutin kader posyandu. Desa Demak Ijo mempunyai embung cuiran dan kombil.
sebagai sumber irigasi yang mengaliri hamparan sawah di berbagai desa. Desa Demak Ijo memiliki berbagai potensi alam yang melimpah, seperti hamparan sawah yang hijau dengan aliran sungai yang tak henti mengalirkan kehidupan, serta peternakan sapi yang dikembangkan oleh masyarakat dan juga peninggalan tempat ibadah yang saat ini dikenal dengan Masjid Kauman. Selain potensi alam, desa ini juga memiliki kegiatan yang potensial. Desa ini kaya akan potensi alam yang melimpah ruah, di mana terbentang hamparan sawah di beberapa sudut desa, dengan derayan air sungai yang tak henti mengalirkan sumber kehidupan. Desa Demak Ijo merupakan desa yang memiliki potensi usaha yang masih terus berkembang. Infrastruktur yang memadai mempermudahkan akses transportasi dan meningkatkan perekonomian desa. Produk unggulan dari desa ini diantaranya pengrajin sablon kain yang dikembangkan oleh anak muda desa Demak Ijo. Kemudian pada produksi tahu yang memiliki cita rasa dan tekstur yang berbeda dengan produksi tahu lainnya. Keberlanjutan usaha di bidang pertanian yaitu penggilingan gabah yang menunjang kehidupan masyarakat desa, serta pengembangan inovasi masakan rumahan dengan ditunjang tempat yang menarik dikenal dengan nama Bang Jago. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri Karyatno, Kepala Desa Demak Ijo. Sedikit kami sampaikan terkait dengan kepemerintahan Desa Demak Ijo, masyarakat Demak Ijo, dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di Demak Ijo. Pertama, Desa Demak Ijo ini adalah satu dari 14 desa Kecamatan Karangko. Desa Demak Ijo ini terkait dengan kegiatan-kegiatan dan sebagainya. Pertama, memang Desa Demak Ijo ini desa paling selatan, berbatasan dengan sebelah timur dari Desa Demak Ijo adalah Desa Duet, sebelah utara Desa Blimbing, kemudian sebelah barat Desa Jagalan, sebelah selatannya itu Desa Ngrudul. Potensi yang ada di sini memang lebih banyak ke sektor pertanian. Dari luasan wilayah Desa Demak Ijo sebesar 132,3 hektar, ini hampir 78 hektar itu adalah lahan pertanian yang berupa hamparan. Masyarakat di sini dalam bidang ekonominya ini memang banyak ya. Artinya ada yang PNS, kemudian ada yang TNI Polri, ada yang usaha, ada UMKM, tapi lebih banyak hampir 80% itu adalah di sektor pertanian, baik sebagai petani, buruh tani, dan yang lainnya. Penting kami sampaikan di sini bahwa untuk wilayah Desa Demak Ijo, dari potensi yang ada, kami pun juga mulai mengembangkan sejak kami memerintah di Desa Demak Ijo. Salah satunya adalah munculnya kelembagaan desa yang baru, walaupun kemarin sudah ada, tapi kami munculkan lagi. Salah satunya adalah yang terkait dengan pertanian adalah kelompok-kelompok tani, Gapoktan, kelompok tani milenial, ada yang baru kelompok tani milenial, dan juga pengaturan air, yaitu kelompok P3A, Damareta. Sektor lainnya yang kami kembangkan tentunya kami masih sesuai dengan visi misi kami, kaitannya dengan prioritas pembangunan kami adalah di sektor pertanian. Saat ini kami terkonsentrasi dalam menunjang alat produksi pertanian, termasuk infrastruktur pertanian. Semua dana, hampir semua dana sesuai ke skala prioritas dan kesepakatan di dalam Musreng Bades sampai dengan APBDes ini bahwa sektor pertanian tetap yang paling utama. Salah satunya adalah pembangunan saluran-saluran pengairan, kemudian jalan usaha tani, dan juga tentunya kami saat ini sedang mengembangkan lumbung desa masyarakat atau lumbung pangan desa masyarakat. Alhamdulillah kami dapat dana dari Bappenas, sehingga kami saat ini baru mengembangkan membangun lumbung pangan masyarakat desa. Lumbung pangan masyarakat desa ini fungsinya sangat luar biasa.
Kami sudah membuat rencana kegiatan ini. Yang pertama tentunya ini yang bertanggung jawab adalah Gapoktan. Ke depan dengan luasan tanah sebesar 78 hektar yang nantinya hasil panen masyarakat akan kami tampung, dibeli oleh Gapoktan dalam bentuk kiloan harga kering pungut sesuai HET yang dibuat oleh pemerintah. Hal yang lain yang perlu kami sampaikan, tadi saya sampaikan bahwa banyak kegiatan-kegiatan pembangunan di Desa Demak itu. Salah satunya ada kegiatan PSN Jalan Tol. Ini terkait dengan jalan tol, memang mau tidak mau, suka tidak suka, jalan tol melewati Desa Demak Ijo. Tadi saya sebut ada 78 hektar. Yang kena jalan tol plus rest area adalah 8,5 hektar. Sehingga kalau dilihat dari sisi luasan tanah akan berkurang sekitar 8,5 hektar. Karena terdampak jalan tol. Prinsip jalan tol mau tidak mau kita terima. Tapi adanya jalan tol, kita berharap ada nilai positifnya di situ. Supaya apa? Masyarakat nanti tidak semakin terdampak. Sehingga kami pun terus berkomunikasi dengan manajemen jalan tol untuk melibatkan masyarakat lokal dalam sebuah proses tersebut. Dan alhamdulillah juga diakomodir dari manajemen jalan tol sehingga semua tenaga yang sifatnya non teknis ini diambilkan dari Desa Demak Ijo atau tenaga kerja lokal. Harapan kami ke depan kepada masyarakat Desa Demak Ijo tentunya besar ya. Bahwa kita berprinsip, kami pun berprinsip bahwa membangun sebuah desa perlu perencanaan besar. Membangun sebuah desa perlu rencana besar. Membangun sebuah desa perlu orang-orang besar. Sehingga kami berharap mari kita berinvestasi di Desa Demak Ijo, baik masyarakat sendiri maupun dari luar. Kami dari pemerintah desa siap mendukung program-program tersebut selagi itu tidak bertentangan dengan budaya lokal, tidak bertentangan dengan adat istiadat yang ada di sini, dan tentunya tidak bertentangan atau berbenturan dengan kepentingan ekonomi masyarakat lokal. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Ada hal yang tidak berkenan kami minta maaf. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.